begini ya? Benar ya? Iya. Di bawah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Usikum wa nafsi taqwallah, laqad fazal muttaqun. Ya, katabillah. Pertama kali kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kepada para keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang selalu istiqomah mengikutinya, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam ini kita akan bahas surat Al-A'la. Surat Al-A'la. Surat keberapa ini? Hah? 80? 87 ya. Suratul A'la. Ya, Suratul A'la. Nama surat ini adalah Al-A'la. Diambil dari ayat yang pertama, yaitu Sabbihis marabbikal a'la. Sucikan nama Rabbmu yang maha tinggi, yang maha mulia. Jadi diambil dari ayat yang pertama, Sabbihis marabbikal a'la. Kemudian surat ini termasuk surat Makkiyah. Artinya turun sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Ada satu bukti yang mengatakan ini surat Makkiyah. Ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, itu ternyata orang-orang Madinah sudah pada hafal surah Al-A'la. Jadi ketika Nabi datang ke Madinah, mereka sudah menunjukkan, kami sudah hafal Al-A'la. Nah, siapa yang bawa ke Madinah? Siapa yang tahu? Ya, Mus'ab bin Umair. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum hijrah ke Madinah, beliau sudah mengutus ya dai pertama, utusan dai pertama, yaitu Mus'ab bin Umair. Dan di antara yang diajarkan oleh Mus'ab bin Umair adalah surah Al-A'la. Makanya ada sebagian ulama dalam ulumul Quran itu mengatakan surat yang turun di Makkiyah tapi diperjalankan menuju Madinah. Itu surat Al-A'la. Oke ya. Dia termasuk surat Makkiyah. Kemudian surat ini terdiri dari 19 ayat. 19 ayat. Banyak apa sedikit lah? Sedikit ya. 19 ayat. Kemudian apa arti Al-A'la sendiri? Nah, nanti dibahas di ayat pertama nanti. Tapi Al-A'la di sini maknanya adalah yang maha tinggi, yang maha mulia. Jadi ketinggian itu biasanya artinya mulia. Kalau di atas kita itu berarti lebih mulia. Mulia dalam artian Allah itu maha mulia, terbebas ya, bersih dari yang namanya aib, terbebas dari yang namanya kekurangan. Artinya Allah maha tinggi, maha sempurna. Jadi tidak ada sifat kurang, itu enggak ada. Sifat aib itu enggak ada. Semua Allah maha tinggi, semua Allah maha
mulia dan Allah Maha Agung, ya, dan Maha Besar. Intinya Maha tinggi di atas segala-galanya. Tidak ada yang lebih tinggi dari Allah. Allah yang paling tinggi. Al-A'la. Sama kayak Kabir. Allah Maha Besar. Akbar lebih besar lagi. Paling besar. Akbar Maha Agung. A'zam ya. A'zam Maha Agung. Azim. A'zam. Sadaqallahul azim. Allah azim. Tapi a'zam lebih besar lagi. Baik. Itu nama dari surah Al-A'la. Ada yang mengatakan namanya surat Sabbihis. Baca surat apa? Sabbihis. Nah, kenapa? Di ayat pertama adalah Sabbihis marabbika a'la. Baik, berikutnya munasabah antara surat ini dengan surat sebelumnya. Apa korelasi antara surat Al-A'la dengan surat sebelumnya? Surat apa? At-Tariq. Surat 86. Munasabahnya adalah tadhharu silatu hadhihi surah bima qablaha fi anna surat At-Tariq dzakarat khalqal insan. Jadi kalau dalam surat At-Tariq itu dijelaskan bagaimana manusia diciptakan. Dari mana asalnya? Khuliqa min ma'in dafiq. Jadi awal manusia diciptakan dari apa dia diciptakan? Min ma'in dafiq. Kalau awal manusia pertama Nabi Adam dari tanah. Kalau kita dari min ma'in dafiq, air yang memancar. Apa air memancar? Air sperma. Kemudian juga di At-Tariq dijelaskan wabat'i dzakarat khalqa wabat'a khalqin nabat. Awal ciptaan tumbuhan. Fi qoulihi ta'ala was-sama'i dzatir raja' wal ardi dzatis sada'. Artinya proses tumbuhan ini tumbuh itu bagaimana? Tanaman tumbuh itu bagaimana? Was-sama'i dzatir raja' wal ardi dzatis sada'. Dan demi langit dzatir raja' yang memiliki hujan. Wal ardi dzatis sada', dan bumi atau tanah yang memiliki apa? As-sada'. As-sada' itu tanaman. Nah, makna sada' itu sebenarnya memecah ya. Jadi antum bayangkan rumput itu bisa memecah tanah. Kalau antum pegang rumput itu kuat apa lemah? Lemah apa kuat? Rumput, antum pegangin rumput itu loh. Yang kecil, yang paling kecil, jangan yang gede. Kalau yang gede udah keren susah. Yang kecil lemah apa kuat? Kuat. Hah? Tapi ternyata kuat. Bisa memecah tanah itu. Iya kan? Nah, itu kuasa dari Allah terkait tanaman. Jadi air turun, air hujan turun, rumput tumbuh. Rumput kecil sekali. Di dekat perumahan saya itu ada lahan mungkin berapa hektar itu. Baru dipotong rumput, tanah aja. Giliran sudah musim hujan, 3 hari itu udah penuh dengan rumput. Subur sekali. Artinya apa? Loh, kemarin itu nggak ada apa-apa. Hujan turun, tumbuh. Itu rumput itu numbuhnya gimana? Memecah tanah itu gimana? Lemah kan aslinya? Bisa. Nah, ini was-sama'i dzatir raja' wal ardi dzatis sada' di surat At-Tariq. Nah, sekarang surat Al-A'la bagaimana? Wa hadhihi surah tahaddathat bima huwa a'am wa ashmal min khalqi insan wa ghairihi. Nah, kalau di surat Al-A'la itu terkait penciptaan manusia, ya, itu sifatnya umum. Artinya tidak hanya manusia saja, bahkan yang lainnya juga.
Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Yaitu Allah yang menciptakan. Di situ tidak disebutkan apa yang diciptakan. Artinya apa? Berarti diciptakan semuanya. Bahkan diantaranya manusia. Alladzi khalaqa fasawwa. Walladzi qaddara fahada, dan seterusnya. Nah, kalau tanaman, walladzi akhrajal mar'a. Yang paling gampang tumbuh kan rumput. Mar'a itu rerumputan. Faja'alahu ghutha'an ahwa. Nah, ini hubungan antara surah Al-A'la dan surah At-Tariq. Sekarang kandungan mashtamalat alaihi surah, kandungan surat Al-A'la. Yang pertama, maudhu hadhihi surah al-makkiyah al-hadits an tauhidillah wa qudratihi. Jadi di surat ini dari ayat 1 sampai ayat 5 berisi tentang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu kan ya. Sabbihisma rabbikal a'la, kemudian alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal ma'a faja'alahu ghutha'an ahwa. Itu isinya apa? Kalau sabbihis tadi mentauhidkan Allah. Nah, ayat berikutnya itu isinya adalah tentang apa? Kekuasaan Allah. Kemudian ayat 6 sampai 7. Ayat 6 sampai 7. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Isinya apa? Tentang dimudahkannya hafalan Quran Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga menancap kuat di dalam hati beliau dan tidak akan pernah lupa. Fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Itu ayat 6 sampai 7. Kemudian ayat 8 sampai 13, wa ardafat dzalika bi amrin nabi sallallahu alaihi wasallam bitadhkiri bil Qur'an islahin nufus wa tahdhibit tabai'. Nah, ayat 8 sampai 13, setelah Nabi mendapatkan wahyu berupa Al-Qur'an, apa tugasnya? Fadzakir. Kalau kemarin surat Al-Ghasyiyah apa? Fadzakir innama anta. Nah, kalau di sini fadzakir inna fa'atid dzikra. Ini sudah ada perintah dzakir setelah mendapatkan Al-Qur'an. Tentunya tadzkirnya dengan apa? Pakai Al-Qur'an. Kemudian wa khutimatis surah 14 sampai 19 bibayani falahi kulli man tahhara nafsahu min kufri wasyirki. Nah, surat ini ditutup dengan penjelasan falah. Apa falah terjemahannya? Beruntung ya. Suksesnya orang-orang yang mensucikan dirinya dari kekufuran, dari kesyirikan, dari maksiat. Wa tadhakkara da'iman fi nafsihi jalalullahi wa 'azamatu. Yang selalu ingat akan kebesaran Allah dan keagungannya, dan tidak mementingkan dunia, tapi mementingkan akhirat. Tapi kebanyakan manusia bal tu'thirunal hayatad dunia. Kalau orang yang membersihkan jiwanya, maka mereka akan lebih memilih akhiratnya daripada dunia. Bukan berarti dunianya nggak diambil juga. Karena dunia itu justru jadi jembatan menuju akhirat. Oke, itu mashtamalat alaihi surah. Itu kandungan dari surat. Berikutnya wa fadluha. Apa keutamaannya? Sangat banyak keutamaannya ya. Ini sama dengan surat Al-Lail, surat Ad-Duha, Asy-Syams ya.
di mana Mu'ad pernah ngimamin itu ya, yang kasusnya kepanjangan bacanya. Kemudian Nabi apa alternatifnya? Mu'ad kalau sholat Isya baca surah Al-A'la, itu diantaranya ya. Kemudian di riwayat yang lain, riwayat Imam Muslim dan lain-lainnya, dikatakan Nabi itu selalu membaca surah Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Kapan itu? Hari Jumat, sholat Id. Bahkan sholat Id dan sholat Jumat ketika bergabung tetap beliau baca dua surat ini. Kalau misalnya Idnya pas hari Jumat ya, jadi kan pagi itu Id, siangnya Jumat. Dua-duanya tetap dibaca fi yaumin wahid. Kemudian dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi kalau witir baca Al-A'la, kemudian Al-Kafirun, kemudian Qul huwallahu ahad. Benar enggak? Nah, bentar lagi Ramadan tuh kan kelihatan nanti imamnya. Al-A'la, Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Yang terakhir riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu hadhihi surah. Nabi cinta banget dengan surat Al-A'la. Riwayat Imam Ahmad. Baik, itu keutamaan dari surat Al-A'la. Maka cintailah Al-A'la. Sering-sering baca Al-A'la. Kita masuki ya penjelasannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Ay nazzihillaha an kulli ma la yaliqu bihi. Jadi sucikan nama Rabbmu yang maha tinggi, yang maha mulia. Sucikan dari segala yang tidak layak untuknya. Jadi Allah itu maha kuasa, Allah maha melihat, Allah maha mendengar, Allah maha kaya. Itu yang harus kita lakukan. Jangan sampai kita menisbatkan kepada Allah sifat-sifat yang aib, sifat yang kurang. Jangan sekali-kali. Dan jangan sampai terbetik dalam hati kita seperti itu. Allah nggak adil. Kenapa dia ganteng, saya nggak ganteng? Nah, nggak boleh gitu. Kita udah dapat bagian masing-masing ya. Yang ganteng disyukuri, yang nggak ganteng juga disyukuri. Ya, jadi sucikan, bersihkan nama Allah, nama Rabbmu yang maha tinggi. Nah, kemudian ikhwatubillah, untuk mengamalkan ayat ini secara qauli, secara qaulan, itu Nabi mengatakan baca Subhana Rabbiyal A'la dalam setiap sujud. Ini riwayat Imam Muslim. Jadi kalau antum sholat sujud baca Subhana Rabbiyal A'la, itu mengamalkan surat Al-A'la. Jadi pengamalannya bagaimana? Secara qauli kita ucapkan. Sebagian mengatakan kalau baca surat ini Sabbihisma rabbikal a'la, itu dianjurkan Subhana Rabbiyal A'la, walaupun tidak shawab. Gitu ya. Di qaulika Subhana Rabbiyal A'la. Kalau Subhana Rabbiyal Azim, surat apa? Ketika ruku, surat Al-Waqi'ah. Fasabbih bismi rabbikal azim. Dibuktikan dengan cara qaul ketika kita ruku. Ada bacaan ruku dan sujud Subhanakallahumma. Benar ya? Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Kita mengamalkan apa? Surat An-Nasr.
fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ada ayatnya semua. Dan jangan macam-macam ya. Ada yang bilang, oh subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, itu amalan NU. Loh, NU itu dari kapan? Riwayat Imam Muslim itu udah lama. Di zaman Nabi sudah begitu. Kalau baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, itu amalan Muhammadiyah atau sekarang Salafi gitu. Nggak ada begitu. Nggak ada. Semuanya dari Nabi. Oke ya. Jadi sabbihisma rabbikal a'la. Intinya kalau sudah antum menyebut nama Allah, maka sucikan. Kalau sudah antum terkait dengan Allah, maka sucikan Allah. Dari sifat-sifat yang tidak baik. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah itu memiliki nama-nama yang baik. Jadi bersihkan, sucikan. Jangan sampai apalagi sampai mensekutukan Allah. Maka subhana rabbiyal a'la. Maha suci Allah dari nama sekutu. Nama sekutukan Allah itu diantara dengan syirik kecil. Apa itu? Dengan riya. Salat niatnya biar calon mertua lihat, biar dapat pujian. Itu mensekutukan. Itu mulai dari kecil-kecil, nanti lama-lama jadi besar. Na'udzubillah. Oke ya. Jadi bersihkan dari itu semuanya. Intinya Allah Maha Besar, Allah Maha Tinggi, Allah Maha Mulia. Ya, jangan sampai ada menyematkan ya, sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah pasti adil. Allah Maha Kuasa. Allah Maha Sempurna dan Maha yang lain. Baik. Nah, kemudian ayat berikutnya sifat Allah yang menunjukkan kekuasaannya. Ayat yang kedua ya, Allazi khalaqa fasawwa. Ay allazi khalaqal kainati jami'aha. Allah yang menciptakan. Nah, tadi kita sampaikan tidak ada objeknya. Tidak disebutkan maf'ul bihnya kalau bahasa nahwunya. Maf'ul bihnya tidak disebuti. Allah yang menciptakan. Menciptakan apa? Ya apa saja. Al-kainat jami'aha. Semua yang ada di alam ini. Full. Tanpa kecuali. Di antaranya adalah manusia. Fasawwa. Kemudian menyempurnakannya. Jadi diciptakannya dengan sempurna. Bi ahsanil hayat. Ya. Dalam bentuk yang paling terbaik. Bisa berdiri tegak. Semua bagian-bagiannya ini presisi ya. Udah cocok semuanya lah ya. Sesuai semua. Seimbang semuanya. Saling menguatkan. Yang namanya telinga ini sumber keseimbangan. Kalau telinga kita ada yang sakit, itu gini nggak enak, nggak seimbang. Kita punya kaki bisa jalan, punya tangan bisa megang. Ini Allah menyempurnakan penciptaan kita. Intinya semuanya diciptakan oleh Allah dan semuanya diciptakan dalam keadaan sempurna. Allazi khalaqa fasawwa. Berikutnya wallazi qaddara fahada. Dan Allah yang memberikan ukuran-ukurannya. Wallazi qaddara, sudah diberikan ukuran-ukurannya. Nanti antum seperti apa? Kemudian ya deskripsinya kayak apa? Allah sudah buat. Sudah tentukan. Nanti Pak lahir di mana, besarnya kayak apa, nanti tuanya kayak apa, putranya berapa, itu sudah ditentukan semuanya, sudah ada ketentuannya.
Ini ada yang lahir di Riau, ada yang lahir di Bogor. Itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umurnya sampai berapa, ajalnya ya, rezekinya berapa, makannya berapa, ketaker semua. Jadi qaddara, sudah ketaker semua. Nah, kemudian ditambah fahada. Nah, untuk sampai kepada takaran itu tadi, sampai kemudian orang jadi besar macam-macam, Allah sudah berikan hidayah. Allah sudah berikan petunjuk bagaimana untuk mendapatkan hal-hal yang mendatangkan manfaat bagi orang tersebut. Tidak hanya manusia ya, semuanya. Antum bayangkan ketika lebah bikin rumah. Di mana rumah lebah itu? Di gunung, di pohon, di mana lagi ya? Di batu. Pokoknya tempat yang tinggi. Nggak ada lebah kok bikin rumah kok tempatnya di tanah. Wa auha ilan nakhli anittakhidhi minal jibali buyuta. Terus wa minas syajari wa mimma rishun. Jadi di gunung, di pohon, dan apa-apa yang mereka tinggikan. Makanya kalau ada rumah di tiangnya ada sarang lebah atau tawon. Tinggi dia, nggak mau rendah dia. Jadi tawon itu suka ketinggian. Terus lebah itu makannya apa? Saripati bunga. Nggak ada tawon mau makan ikan pecel lele itu nggak ada. Artinya apa? Allah sudah tentukan itu. Kok kenapa dia nggak makan jus mangga atau minum jus mangga gitu ya? Saripati bunga. Beda dengan manusia ya. Kalau manusia apa aja dimakan. Apa aja dimakan. Kata Gus Dur itu, kata Gus Dur ya. Kata orang Medan, semua yang ada di laut, di udara, di darat adalah makanan kita. Kecuali kapal selam. Karena kapal selam terbuat dari besi, kan? Itu ceritanya Gus Dur dulu dalam. Ya intinya kalau manusia itu paling bisa gitu. Yang namanya tanaman, yang namanya hewan, makan semua itu. Semuanya dimakan kecuali makan yang diharamkan lah ya. Tapi yang diharamkan pun sedikit. Kebanyakan halal. Yang berkaki 4 itu rata-rata halal. Sedikit yang tidak halal. Di lautan apalagi. Halal hewan laut itu ya. Kecuali beberapa yang ulama mengatakan syubhat ya. Seperti anjing laut. Anjing laut ulama berbeda, ada mengatakan halal dan mengatakan tidak. Apalagi singa laut. Ada singa laut ya? Kalau kuda laut halal. Nah, kuda laut kan yang kecil. Makanan laut itu. Kalau kecil itu ya. Oke, kembali. Jadi intinya Allah sudah berikan hidayah, berikan petunjuk. Apapun ya. Kambing kesukaannya apa? Rumput. Ya makanan dia itu. Makanan paling lezat di dunia ya rumput itu. Bagi kambing. Kalau manusia kambingnya pun dimakan. Gitu ya. Apalagi contohnya?
lalat itu. Kadang orang mikir, ya Allah, kenapa sih Allah bikin lalat? Loh, nggak tahu dia lalat itu. Itu bisa mengurai loh. Mengurai makanan itu. Hati-hati dihinggapi lalat itu. Nggak tahu itu ngasih apa gitu ya. Akhirnya berubah itu. Terurai dengan lalat itu. Belum nanti ada kalau di dunia kriminal, ada orang mati berapa hari itu dihitung lalatnya yang datang lalat apa, kan? Oh kalau lalat ini, oh berarti 2 hari. Kalau lalat ini baru semalam ini. Jadi yang berkunjung ke lalatnya beda-beda. Nah ini kata orang kriminologi ya, nggak tahu tuh ngitungnya gimana. Jadi nggak ada sia-sia. Nyamuk juga sama. Jangan dipikir nyamuk gigitin aja kerjanya gitu kan. Pasti ada manfaat. Ya. Dan Allah, nah nyamuk ini kan makanannya apa? Ya kalau ke manusia darah, ngisep gitu. Ngisep darah. Nggak ada yang ngisep jus tuh. Nggak ada. Tapi semua sudah diatur oleh Allah. Ada kuda, ada singa. Singa makanannya daging. Dia karnivora. Kok singa makan rumput nggak jadi singa? Jadi gajah. Jadi gajah. Jadi kambing nanti. Singa rasa kambing nanti. Jadi seperti itulah. Jadi walladzi qaddara fahada. Jadi singa dengan bentuk seperti itu kerjanya makan daging. Jangan lihat kambing, aduh kasihan nanti dimakan singa. Lah emang makanannya dia itu. Ya kayak antum makan ayam. Kasihan. Nggak jadi makan nanti. Kan ada yang bilang vegetarian itu kan. Dia nggak tega bunuh ikan, bunuh ayam. Lah kok sampean tega nyabut sayur itu? Ya kan? Lah kok sampean tega nyabut mangga? Ya enggak? Emang tumbuhan nggak bernyawa? Dia tumbuh, berbunga, berbuah, itu nggak kasihan. Giliran hewan kasihan, tapi bunga nggak kasihan, tumbuhan nggak kasihan. Padahal semuanya diciptakan untuk kita, ditundukkan untuk kita. Mau yang di laut, mau yang di udara, mau yang di darat, memang semua untuk kita. Tapi tentunya ada batasannya ya. Ada yang diharamkan, ada yang diuji untuk kita, jadi ujian buat kita. Ada yang hukumnya ulama beda-beda. Itu ujian tuh. Namanya apa? Syubhat. Apakah antum makan atau tidak? Yang paling aman dihindari. Kayak kodok misalnya. Kodok halal apa haram? Haram. Hah? Tuh, ada yang menghalalkan kodok itu. Walaupun sedikit ya. Ada itu. Terus gimana? Ya jangan dimakan lah. Kayak nggak ada makanan lain aja. Emang di dunia makanan cuma kodok apa? Lebih baik kita hindari. Oke ya. Jadi Allah menciptakan semuanya. Menciptakan manusia seperti kita ini dengan ukuran-ukurannya. Qaddar. Kemudian Allah tunjukkan, beri hidayah. Jadi hidayah itu hidayah dalam banyak hal ya. Bagaimana kita menjaga kehidupan kita. Nah, terutama yang paling penting adalah hidayah terkait dengan akhirat kita. Nah, itu nanti di ayat berikutnya. Apa ayat berikutnya? Hah? Oh, masih penciptaan ya. Walladzi akhrajal mar'a. Nanti di ayat 6 yang terkait akhirat. Walladzi akhrajal mar'a, dan Allah yang mengeluarkan al-mar'a. Apa al-mar'a? Rumputan. Tapi rumputan tidak hanya rumput saja ya. Artinya segala yang tumbuh. Memang yang paling kelihatan di sini adalah rumput. Bagi orang Arab rumput. Orang Arab itu rumput. Pokoknya ada rumput hidup. Kenapa? Karena mereka memelihara binatang ternak.
Unta, kambing. Kalau sapi agak jarang ya. Dua itu, kambing sama unta. Karena itu makanan mereka. Faja'alahu ghutsa'an ahwa. Kemudian Allah jadikan ghutsa'an. Apa ghutsa'an? Kering ya. Mengering. Mengering kehitaman, kemudian hancur, melebur dengan tanah. Nah, seperti itulah siklusnya. Jadi Allah mengeluarkan rumputan yang nanti jadi makanan apa? Makanan ternak. Ternak dimakan manusia. Dan kalau kita lihat tumbuh-tumbuh ini bermacam-macam. Ada yang biji-bijian, ada yang buah-buahan. Masya Allah. Beraneka ragam. Dan Indonesia itu adalah surganya tanaman. Di luar nggak ada, durian nggak ada, rambutan juga nggak ada. Kita spesial di Indonesia. Makanya ada yang mengatakan kalau kita di embargo aman katanya. Ya tapi jangan lah ya. Karena Allah sudah memberikan nikmat yang begitu banyak. Maka syukuri adanya kita di negeri ini. Syukuri negeri ini dengan apa? Ya tentunya dengan banyak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai negeri ini begitu banyak kekufuran. Kembali ke sabbihisma rabbikal a'la. Jadi kalau bisa nikmat yang Allah berikan itu kita pakai dalam rangka mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, beribadah kepada Allah. Semoga Allah mudahkan kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup pertemuan kita. Insyaallah kita sambung di pekan depan insyaallah dengan izin Allah di ayat yang ke-6 terkait hidayah yang mengantarkan kita kepada akhirat. Tutup dengan majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.